Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita telah sampai pada hadis yang ke-9. Terasa tidak? Tiba-tiba sudah sampai ke-9 saja. Tiba-tiba nanti sudah sampai ke-43 saja. Sudah khatam. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-9, yang mana hadis yang kita pelajari ini adalah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, 40-an hadis, yang mana hadis tersebut semuanya sahih. Apa hadisnya? Yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, kita sering mendengar nama Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Kalau Abu Hurairah kita selalu dengar ya. Kalau Abu Hurairah berarti seorang sahabat. Akan tetapi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Yang mana nama ini bukan nama asli beliau. Beliau ketika itu belum memeluk Islam. Pada tahun ke-7 Hijriah memeluk Islam. Namanya ketika sebelum memeluk Islam adalah Abdu Syamsin. Abdu itu hamba, Syamsin itu adalah matahari. Hamba matahari. Ketika beliau pindah agama atau memeluk Islam, ketika bertemu dengan Rasulullah ganti namanya menjadi Abdurrahman. Menjadi Abdurrahman. Kenapa sudah menjadi namanya Abdurrahman kok sekarang menjadi Abu Hurairah? Hurairah artinya apa? Kucing. Kalau nanti mungkin ada yang suka singa, bukan bapak kucing, bapak singa gitu. Singa apa singa podium gitu. Nah, ini kita akan jelaskan tentang biografi beliau. Ketika itu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian darinya, kata Rasulullah, fajtanibu. Jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Sedangkan ketika aku memerintahkan kalian kepada sebuah perkara, faf'alu minhu mastata'tum. Kerjakan perintah itu, tapi semampu kalian. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya kaum sebelum kalian itu hancur disebabkan dua perkara. Pertama, kathratu masailihim, banyak bertanya. Nah, kita akan lihat berarti Ustaz, kalau kami banyak bertanya ini akan hancur lah ini sudah. Bukan seperti itu. Makanya perlu kita jelaskan. Hadis itu ketika dilihat tidak bisa kita lihat, oh ini maknanya. Tidak. Makanya para ulama sering kita ulang itu, para ulama ketika melihat satu hadis mereka menjelaskan berkitab-kitab atau berjilid-jilid.
Tujuannya apa? Agar kita tidak salah paham. Karena apa? Imam Ahmad mengatakan innal ahaditsa tufassiru ba'daha ba'dan. Sesungguhnya hadis yang ada di hadapan kalian itu menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat satu hadis, wah inilah maknanya, yang lain salah. Makanya kenapa yang menjelaskan itu adalah ulama? Karena mereka sudah mengetahui hadis-hadis yang lain. Ketika mereka membaca satu hadis ini, mereka akan mengaitkan dengan hadis yang lain. Kalau kita berbeda, yang kita hafal innamal a'malu binniyat, itulah hadisnya. Setelah itu apa Ustaz? Itulah Ustaz. Lupa saya Ustaz. Kalau Al-Quran, kalau Al-Quran bisa, Al-Fatihah bisa Ustaz. Kalau misalkan Al-Baqarah, ya Alif Lam Mimnya Ustaz. Atau surah-surah sebelumnya. Akan tetapi ulama kita beda. Ulama kita, mereka itu bukan saja Al-Quran yang mereka hafal, akan tetapi hadis itu juga mereka hafal. Yang pertama dikarenakan banyak tanyanya mereka. Kita akan jelaskan banyak tanya yang seperti apa. Yang kedua yang menyebabkan mereka hancur itu waqtilafuhum ala anbiya'ihim, karena mereka terlalu banyak berselisih dengan nabinya. Kira-kira kalau misalkan kita lihat yang banyak tanya, kemudian yang selalu berselisih dengan nabinya siapa? Bani Israil. Salah satu yang saya ketika baca Al-Quran itu yang buat saya paling kesel itu pada surah Al-Maidah ketika Allah mengabadikan apa yang dilakukan oleh Bani Israil. Ketika itu Allah perintahkan kepada Bani Israil ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kita tahu itu ya. Ketika itu Allah perintahkan kepada Bani Israil yang dipimpin oleh Nabi Musa ketika itu, pergilah kalian ke sebuah tempat itu Palestina. Masuk kalian ke dalamnya. Kalian kalau masuk ke dalamnya, kalian akan aman. Tapi ketika mereka dipimpin oleh Nabi Musa, mereka mengetahui bahwasanya di tempat tersebut telah ada orang. Yang mana orang yang ketika mereka lihat itu orang-orang yang badannya besar, kuat. Ketika itu Allah perintahkan kepada mereka, kalian perang saja, insya Allah kalian menang. Tapi ketika mereka lihat yang di sana itu orangnya kuat-kuat, sedangkan kami ini rakyat jelata. Ketika mereka mendengar dari Nabi Musa bahwasanya Allah perintahkan mereka untuk masuk ke negeri tersebut, berperang sedikit saja, mereka akan dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka katakan? Allah mengabadikan dalam Al-Quran, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Kata Bani Israil kepada Musa, "Musa, kamu saja dengan Tuhanmu yang pergi berperang. Tuhanmu pergi berperang, kalian berdua melawan orang-orang yang di situ. Inna hauna qa'idun, sedangkan kami menunggu di sini. Nanti kalau misalkan menang, kabari kami, biar kami masuk." Coba, diperintahkan Allah melalui lisan nabinya untuk masuk ke negara tersebut, masuk ke tempat tersebut. Mereka katakan apa? Musa, pakai akal sendiri. Mereka itu kuat-kuat, kami tidak. Gini sajalah, kamu dengan Tuhanmu yang pergi ke sana berperang, kalian berdua melawan, sedangkan kami duduk di sini. Nanti kalau menang, kabari kami, biar kami masuk. Mendengar itu mendidih. Apa yang mendidih? Air di dapur. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan begitu licik dan begitu remehnya mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Kalau kita buka sejarah lagi, yang paling banyak membunuh nabinya siapa? Nabi itu berapa? Nabi? Kira-kira Nabi ada berapa?
Banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira berapa? Berapa? 1000. Yang benar. 124 ribu. Ada yang mengatakan 313 dan lain sebagainya. Tapi yang wajib kita imani dan percayai secara nama itu adalah 25 nabi dan rasul. Tapi nabi itu banyak. Mereka tidak setuju kepada nabi. Mereka bilang enggak. Bahkan begitu banyak apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa, mereka sepelekan. Dan salah satu nanti akan kita ceritakan bagaimana keangkuhan remehnya mereka kepada Nabi Musa ketika Allah memerintahkan kepada mereka tentang suatu hal. Makanya ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang mulai banyak bertanya, tapi ada di antara mereka orang-orang munafik yang ketika bertanya kepada Rasulullah itu bukan ingin tahu, tapi ingin menjadikan Rasulullah ketika ditanya itu tidak bisa menjawab. Kan orang bertanya itu tujuannya banyak ya. Ada yang ingin tahu. Yang kedua, memang dia sudah tahu, tapi dia ingin orang lain tahu. Yang ketiga, ada yang pengen muji ustadznya. Kalau ustadznya diuji nanti balas ustadznya muji balik. Kemudian ada mereka itu yang memang ketika bertanya tidak mau tahu mereka jawabannya apa. Yang penting mereka bertanya, dan setelah itu mereka ingin melihat seseorang tersebut hina dengan apa yang dia jawab atau membuka sesuatu yang menjadi aibnya. Maka para sahabat ketika itu kira-kira kalau misalkan di hadapan kita ada Rasulullah, setiap yang terlintas di pikiran kita pasti kita tanya ke Rasulullah. Ada yang kita misalkan yang kurang pas, ini hukumnya apa? Langsung nanya ke Rasulullah. Buka HP, telepon. Bisa nggak? Ya. Di zaman dulu tidak ada HP. Tapi intinya kalau misalkan ada di hadapan kita Rasulullah, ada permasalahan hidup kita, pasti kita tanya kepada Rasulullah. Di awal-awal, para sahabat seperti itu. Apalagi orang-orang munafik, apapun yang terlintas di pikiran mereka langsung mereka tanya. Sampai pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu penting, bahkan yang tidak penting. Dan yang paling banyak bertanya itu adalah orang-orang munafik. Makanya ketika Allah melihat banyaknya orang bertanya dengan pertanyaan yang tidak penting, sampai-sampai kata Imam Bukhari, beliau melihat dalam Sahih Bukhari, di antara beberapa orang itu menanyakan sesuatu yang tidak penting, sampai-sampai ketika pertanyaan yang tidak penting itu, wahai Rasulullah, engkau kan Nabi, tebak siapa ayahmu? Coba. Siapa ayahmu? Kalau saya ditanya seperti itu, mana saya tahu. Ketika ada unta mereka yang hilang, wahai Rasulullah, untamu hilang di mana? Penting nggak itu? Nggak penting. Kalau di zaman sekarang mungkin kalau ada jemaah yang bertanya, Ustaz, kira-kira dinosaurus itu ada nggak? Ustaznya bingung. Perasaan ketika saya kuliah di sana, belajar saya nggak pernah pelajaran tentang dinosaurus. Tiba-tiba ditanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu tidak penting. Jadi inti daripada pertanyaan penting itu, kalau seandainya pertanyaan itu ketika dijawab menambah keimanan atau tidak. Kalau misalkan berpengaruh kepada keimanan kita, itu penting. Tapi kalau tidak berpengaruh kepada pertanyaan kepada keimanan kita, maka itu tidak penting. Makanya ketika Allah melihat banyaknya orang yang bertanya dan pertanyaan tersebut tidak penting, Allah menurunkan ayat pada surah Al-Maidah ayat 101 ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang suatu hal yang mana ketika pertanyaan tersebut dijawab itu akan menyusahkan kalian. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala, jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak penting. Itulah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan, kalau misalkan kita perhatikan di sini Bapak Ibu semua,
Ketika Rasulullah mengatakan apa yang aku larang darinya, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Ketika Rasulullah mengatakan apa yang aku larang, Rasulullah tidak mengatakan jauhilah semampu kalian. Tapi ketika Rasulullah mengatakan apa yang kuperintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Karena larangan itu tidak bisa kita katakan ketika Allah melarang kita, wala taqrabus zina, janganlah kalian mendekati zina. Kemudian ada orang mengatakan, wah, kayaknya susah, dikit-dikit aja dulu, nggak boleh. Tidak bisa semampu kita. Kalau misalkan Allah melalui lisan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, melarang kita kepada suatu hal, kita harus meninggalkannya. Bukan semampu kita. Ya, karena pernah suatu ketika ada yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini salah seorang ulama besar. Ada yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Ternyata yang datang kepada Ibrahim bin Adham ini seseorang, yang mana seseorang ini ingin menanyakan sesuatu kepada Ibrahim bin Adham, yang mana pertanyaan itu sudah lama dipendam. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama besar yang wafat pada tahun 162 Hijriah. Kira-kira ketika Imam Syafi'i itu berumur 12 tahun, beliau wafat. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Sedangkan Ibrahim bin Adham ini wafatnya pada tahun 162 Hijriah. Di antara sifat yang diceritakan oleh para ulama, salah satunya Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, Ibrahim bin Adham ini ketika melakukan puasa sunnah, ketika ada yang mengundangnya untuk makan, beliau tidak pernah mengatakan saya puasa. Ketika ada yang mengundangnya makan, langsung makan beliau, tanpa orang tahu bahwasanya dia itu puasa atau tidak. Tujuannya apa? Ingin menjaga keikhlasan. Karena dia takut ketika misalkan nanti dikatakan kamu puasa, iya, ada perasaan ria. Sehingga ketika muncul perasaan ria itu menjadikan ibadahnya itu harus. Maka beliau tidak mau orang-orang mengetahui tentang ibadahnya. Maka ketika ada orang yang mengundangnya, beliau langsung makan. Tapi pastilah pakai bismillah dulu kan. Nah, suatu ketika ada yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Apa yang ditanya oleh salah seorang laki-laki itu? Ditanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Syekh, rakhishli fizzina. Wahai Syekh, izinkan aku untuk berzina. Kata seorang laki-laki, aku sudah tidak tahan lagi. Aku meminta kepada dirimu, fatwakan kepadaku agar aku bisa melakukan hal tersebut. Apa dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini? Beliau mengatakan, if'al khamsata asya wasdi kama tasya. Kamu boleh melakukan hal tersebut, tapi kamu harus melakukan salah satu dari 5 hal ini. Ketika kamu mampu melakukan salah satu saja dari 5 hal ini, maka kamu diperbolehkan untuk melakukan seperti apa yang kamu mintai. Ibaratnya beliau minta fatwa agar diperbolehkan melakukan hal tersebut. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, la tasni wa anta taskunu fi ardillah. Pertama, kamu boleh berzina, tapi pastikan ketika kamu melakukan itu tidak di buminya Allah Subhanahu wa taala.
Mikir laki-laki itu. Tidak di bumi Allah, di bumi siapa pula? Susah kata laki-laki itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, kaifa tasdi? Kullu makanin ardullah aw tastahi wa anta ala ardihi wa ta'si. Bukankah kamu tahu setiap tempat yang kamu berdiri di atasnya itu, bukankah itu bumi Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau malu ketika engkau melakukan zina? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tempat di mana kamu berdiri. Tidakkah kamu malu itu? Kata Ibrahim bin Adham. Yang pertama, tidak mampu dilakukan. Yang kedua, dia meminta kepada Ibrahim bin Adham, kalau satu saya tidak mampu, berikan yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, in aradta an tasniya fala tasni wa anta ta'kulu min rizqillah. Yang kedua, kalau kamu ingin berzina, janganlah berzina sedangkan kamu masih memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh berzina tapi jangan pernah kamu memakan rezekinya Allah. Sanggup? Kata si seseorang itu, gak mungkin. Kaifa ta'kulu khairahu wa ta'si? Kamu tahu bahwasanya kamu tidak mampu melakukan, bagaimana kamu ketika kamu memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu bermaksiat kepadanya. Yang ketiga, isni walakin fi makanin la yaraka Allah. Yang ketiga, lakukanlah zina, tapi pastikan di mana kamu melakukan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Cari tempat yang mana tempat tersebut Allah tidak tahu. Ada? Tidak ada. Bagaimana kamu melakukan itu sementara Allah Subhanahu wa taala melihat? Satu, dua, tiga, tidak. Dia masih ada kesempatan berapa lagi? Dua lagi. Oke, yang keempat apa? Idza ja'aka malakul mauti faqul lahu utrukni hatta atuba ila Allah taala. Yang keempat, nanti ketika datang malaikat maut, ketika dia ingin mencabut nyawamu, katakan kepada malaikat maut, tunggu, biarkan aku taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Tidak bisa. Yang keempat. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir apa? Idza jaa sabariyatu jahannam ya'khudhu ila an-nari faqul lahum la ta'khuduni wa ana uridu an adkhula al-jannah. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirimu ke dalam neraka yang mana dirimu itu akan dijemput oleh malaikat Zabariyah, katakan kepada malaikat Zabariyah, wahai malaikat, aku tidak ingin masuk ke dalam neraka, aku ingin masuk ke dalam surga. Bisa? Tidak bisa. Ketika seorang laki-laki ini mendengarkan 5 perkara yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham ini, fatabar rajul, sejak saat itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada celah baginya untuk melakukan zina. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, larangan tersebut tidak kita lakukan semampu kita. Akan tetapi harus kita tinggalkan, mampu atau tidak, kita harus tinggalkan. Tidak mungkin ada orang ketika misalkan dia suka mengambil hak orang lain, ketika dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya nggak bisa kalau misalkan tidak korupsi. Kalau misalkan saya meninggalkan 50%, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ketika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus ditinggalkan. Berbeda halnya ketika Allah memerintahkan kita kepada sebuah ketaatan. Contoh, kalau orang tidak sanggup sholat berdiri, apa yang dilakukan? Sholat duduk. Tapi kalau misalkan dia sanggup sholat berdiri, tapi dia sholat duduk, sholatnya bagaimana? Tidak sah. Karena berdiri itu rukun sholat. Kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Tapi ketika ada seseorang yang tidak mampu berdiri, dia bisa sholat duduk. Kalau dia tidak mampu sholat duduk, sholat nyender.
Kalau tidak mampu nyender, terletak. Kalau tidak mampu terletak, gerakan isyarat. Kalau tidak mampu gerakan isyarat, pahamlah Bapak Ibu semua ya, disolatkan aja langsung. Nah, intinya, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebuah ketaatan, melakukan semampu. Ketika kita ingin sholat, apa yang kita lakukan? Berwudu. Tiba-tiba air tidak ada. Apa yang kita lakukan? Tayamum. Tapi kalau misalkan ada orang yang bermimpi, kemudian esok pagi dia ingin mandi, tapi ternyata air tidak ada. Apa itu? Kalau misalkan orang bermimpi, kemudian dia terbangun, dia merasa susah kan? Cara untuk menghilangkan rasa susah bagaimana? Mandi. Mandi dengan apa? Dengan air, bukan dengan bola. Ketika dia ingin mandi, air tidak ada. Apakah yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Ambil dulu, kemudian serahkan di lantai, kulit-kulit. Itu. Akan tetapi dalam agama kita, fikih menjelaskan ketika orang berhadas besar, ketika dia ingin mandi, tidak ada air, dia cukup bertayamum saja. Dia cukup Artinya Allah perintahkan ketaatan kepada kita semampu kita. Ketika air tidak kita dapatkan, kita tetap bisa bertayamum. Ketika kita tidak mampu berdiri, kita bisa duduk. Itulah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Berbeda halnya dengan larangan. Nah, Abu Hurairah tadi kita sudah jelaskan bahwasanya Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi. Nama sebelum masuk Islam itu adalah Abu Syamsin. Kenapa dia disebut dengan Abu Hurairah? Karena suatu ketika merupakan kebiasaan daripada Abu Hurairah ini ketika pergi kemana-mana, beliau membawa seekor kucing atau anak kucing. Yang mana kadang-kadang anak kucing itu dimasukkan ke dalam saku lengan. Ketika Rasulullah melihat, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, beliau memanggil Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai bapak kucing." Ketika Rasulullah memanggil Abu Hurairah seperti itu, dia begitu bangga dan dia meminta kepada para sahabat untuk memanggil dirinya dengan nama Abu Hurairah. Kita nanti, begitulah para sahabat begitu bangga dengan sebutan yang dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti kalau memang dianugerahkan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah memanggil kita dengan satu sebutan tertentu, tidakkah kita bangga dengan sebutan tersebut? Di antara kita mungkin ada yang sudah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita tidak pernah tahu sebutan apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau misalkan Rasulullah pernah memanggil kita dengan sebuah sebutan, alangkah bahagianya seseorang tersebut. Bahkan dia dengan begitu bangga menyuruh orang-orang di sekitarnya memanggil dirinya dengan sebutan seperti itu. Masuk Islamnya pada tahun 7 Hijriah. Nah, 5 macam hukum Islam ini sudah kita ketahui bersama. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Di antara 5 perkara ini Bapak Ibu semua, yang mana yang dinamakan atau yang disebut dengan perintah? Perintah yang mana? Wajib. Ada lain? Haram perintah. Larangan. Wajib. Itu perintah. Yang mana disebut dengan larangan? Haram. Tapi ternyata dalam ilmu usul fikih, di antara 5 hukum ini, perintah itu ada 2, larangan itu ada 2. Wajib ini adalah perintah, sunnah juga perintah.
Larangan, haram ini larangan, makruh juga larangan. Di antara 5 ini, perintah itu 2, yaitu wajib dan sunnah. Sedangkan larangan itu makruh dan haram. Sedangkan mubah bukan perintah, bukan. Bagaimana Ustaz? Kita jelaskan. Para ulama kita menjelaskan terkait dengan wajib. Mereka mengatakan definisi daripada wajib itu ma'amar bihi syari'u ala wajhil hatmi wal ilzam. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, secara tegas dan wajib dilaksanakan, tidak ada pilihan. Itu bersifat wajib. Kalau sunnah kenapa disebut dengan perintah? Sunnah itu definisinya ma'amar bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk kewajiban. Jadi sunnah ini Bapak Ibu semua itu perintah, tapi Allah tidak mewajibkan kepada kita. Bahasa kitanya lakukan itu lebih baik. Tapi ketika engkau tidak melakukan, itu tidak jadi masalah. Ketika engkau melakukan, engkau akan dapat pahala. Ketika engkau tidak melakukan, engkau tidak dapat pahala. Tapi itu aslinya adalah perintah. Itu wajib. Sedangkan haram yang kita sebut dengan larangan itu manaha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitarki. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan kewajiban untuk meninggalkannya. Itu haram. Sedangkan makruh manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitarki. Sedangkan makruh itu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat namun tidak dalam bentuk kewajiban untuk meninggalkannya. Jadi kita bisa lihat di sini wajib itu perintah, sunnah itu perintah. Wajib itu perintah yang tidak boleh kita tinggalkan. Sedangkan sunnah itu pilihan ada kepada kita. Kalau misalkan haram itu adalah larangan yang wajib kita tinggalkan, sedangkan makruh itu adalah larangan. Tapi kalau misalkan seseorang melakukan itu tidak menjadikan dia berdosa, akan tetapi kalau dia tinggalkan itu lebih baik. Contoh makruh apa? Rokok. Selain makan jengkol, apa? Rokok. Panjang lagi perdebatan ini ya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang kayaknya boleh dah gitu. Kemudian apa yang sering dicontohkan kepada kita? Makan jengkol. Makruh itu ketika seseorang mengambil dengan tangan kiri, memberikan dengan tangan kiri. Itu tidak haram, tapi itu makruh. Tapi kalau misalkan orang memang dari awalnya itu kiri, apakah dengan dia memberikan dengan tangan kanan itu makruh? Jadi kalau misalkan orang yang terbiasa dengan tangan kiri, kemudian dia memberikan dengan tangan terbiasa dengan tangan kanan, kemudian dia memberikan dengan tangan kiri, itu punya. Bahkan di sosial kita, di masyarakat kita itu tidak punya adab. Kita kan begitu kesal ketika ada orang memberikan sesuatu kepada kita dengan tangan kiri. Saya pernah itu ketika mau keluar dari parkiran itu ada tukang parkir ngambilnya pakai tangan kiri, kemudian memulangkan uang kembalian saya pakai tangan kiri. Itu saya kesal banget. Karena kalau misalkan dalam masyarakat kita ketika dia terbiasa dengan tangan kanan kemudian memberikan atau mengambil dengan tangan kiri, maka itu sesuatu yang salah. Berbeda halnya ketika dia memang tangan kiri. Tapi saya tahu tukang parkir itu bukan tangan kiri, tangan kanan. Maka dia pakai tangan kanan. Itu hukum yang makruh. Kalau contoh yang mubah, apa? Makan, minum dan lain sebagainya. Jadi inti daripada sini, ketika Rasulullah mengatakan apa yang kularang kepada kalian tinggalkan, apa yang kuperintahkan kepada kalian kerjakan semampu kalian. Pertanyaan kita sekarang, apakah ketika Rasulullah melarang kita, yang Rasulullah maksud itu adalah yang haram dan makruh? Karena dua-duanya larangan. Dan ketika Rasulullah mengatakan apa yang kuperintahkan kepada kalian,
kerjakan semampu kalian. Apakah yang dimaksud Rasulullah itu yang wajib dan sunnah, atau yang wajib saja? Dalam hadis itu, ketika Rasulullah mengatakan apa yang kularang kepada kalian tinggalkan, itu maksudnya adalah yang haram. Barang siapa yang meninggalkan yang makruh, itu baik, tapi tidak bersifat wajib. Tapi ketika Rasulullah mengatakan apa yang diperintahkan kepada kalian itu wajib, bukan sunnah. Siapa yang ingin melakukan, yang diwajibkan untuk melakukan sebuah kewajiban, dia harus melakukannya. Tapi adapun sunnah, itu pilihan kepada dirinya. Pilihan kepada dirinya. Nah, sedangkan ini Bapak Ibu semua, seperti di layar, ini yang telah kita ketahui. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Sedangkan haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Pertanyaan kita sekarang, perhatikan yang haram ini. Yang haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Mencuri itu hukumnya apa? Haram. Kita yang dulu di masjid ini sedang mencuri atau tidak? Tidak. Berarti kita sedang mendapatkan pahala. Kita tidak mencuri, tidak ada yang berzina, tidak ada yang ghibah, tidak ada yang ini, tidak ada yang itu. Berarti setiap orang akan mengalirkan setiap pahala berarti. Karena definisi daripada haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sedangkan kita yang duduk di masjid ini tidak sedang mencuri, tidak sedang ghibah. Ustaz, kalau misalkan ada yang ngantuk gimana Ustaz? Berdosa nggak itu Ustaz? Itu hukumnya apa Ustaz? Tidur ketika kajian. A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. D. Makruh. E. Haram. Ustaz yang menjawab haram. Hukumnya bagaimana? Mubah. Nah, itu terserah jemaah Bapak. Tapi kalau misalkan kita melihat yang haram di sini, ketika dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, berarti orang yang tidak melakukan zina, tidak melakukan mencuri, tidak berriba, tidak menzolimi orang lain, berarti pahalanya terus ngalir. Para ulama menjawab tidak seperti itu. Yang dimaksudkan haram dan dia meninggalkan berpahala itu maksudnya ketika hal tersebut dihadapkan kepadanya. Misal, dia tidak biasa minum arak, minum bir. Tiba-tiba dihadapkan kepada dia. Di situ ada pilihan, mau minum atau tidak. Ketika dia minum itu haram, dia telah melakukan dosa. Tapi ketika dia tidak minum, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang ketika zina ada di hadapan dia dihadapkan kepada pilihan mau berzina atau tidak. Ketika dia meninggalkan, dia mendapatkan pahala. Itu maksud daripada mendapatkan pahala ketika dia meninggalkan. Kemudian di situ Rasulullah menjelaskan sesungguhnya umat sebelum kalian itu hancur dengan dua perkara. Pertama, banyak yang mereka bertanya. Yang kedua, banyak yang mereka berselisih kepada nabi mereka. Kita akan jelaskan di sini sifat Yahudi, sebagaimana Rasulullah jelaskan kepada kita, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu semua, Ibnu Katsir meriwayatkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi betina. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi. Itu surah yang paling panjang. Berapa ayat? 286. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang paling panjang. Ayat unta.
Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian ingin berhutang maka catatlah. Oke. Itu kan satu ayat belum. Tapi menariknya ketika kita buka surah Al-Baqarah, di situ tidak hanya bercerita tentang sapi betina. Di dalam surah Al-Baqarah itu bercerita tentang hukum Islam, bercerita tentang Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, bercerita tentang banyak hal yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Tapi kenapa ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi nama surah setelah Al-Fatihah itu surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Padahal ketika kita buka surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang sapi betina itu paling tidak sampai 10 ayat. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan perhatian kepada kita bahwasanya ada kaum sebelum kalian yang mana mereka itu ketika Allah mintakan atau perintahkan kepada mereka suatu perkara mereka tidak melaksanakan, bahkan mereka meremehkan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan seperti itu. Pada surah Al-Baqarah ayat 67 ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ada orang kaya, ya, dia seorang laki-laki kaya raya, tapi dia tidak memiliki keturunan. Tapi dia memiliki seorang keponakan satu-satunya. Kalau dia wafat, hartanya ini jatuh kepada keponakannya, yang mana keponakannya itu miskin. Oleh keponakannya ini, dia lihat pamannya itu lama sekali lewatnya, lama sekali lewatnya, lama sekali wafatnya. Dia ingin memiliki harta si paman. Tapi kalau menunggu si pamannya itu wafat, lama sekali. Maka si ponakan yang miskin ini ingin mendapatkan harta pamannya, maka dia bunuhlah pamannya itu. Apa? Dibunuh. Ketika dibunuh, dilanjutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir tersebut, dia seolah-olah bertindak sebagai orang yang paling sedih. Kemudian dia kumpulkan warga. Dia katakan kepada warga, saya harus mengusut siapa yang membunuh paman saya ini. Kemudian dia kumpulkan warga, dia sampaikan kepada warga, saya tidak pernah ridho, kata si ponakannya itu. Kita harus mencari siapa pembunuhnya. Kemudian ketika mereka bermusyawarah, mereka ingat kita punya seorang nabi, namanya Nabi Musa. Kita minta saja petunjuk kepada Nabi Musa agar kita diberi petunjuk siapa yang membunuh pamanmu ini. Dia setuju. Kemudian ketika dia setuju, dia menghadap kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah perintahkan kepada mereka? Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika mereka minta nasihat kepada Nabi Musa untuk mengetahui siapa pembunuhnya, apa dikatakan Musa? Allah memberikanku petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuhnya ini, kalian harus menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Pada ayat 67, ketika mereka mendengar bahwasanya Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, apa mereka lakukan? Kamu ngejek kami, kamu remeh kepada kami. Kami ingin bertanya kepadamu siapa pembunuhnya. Kami tidak minta kepadamu untuk memberikan sebuah perintah kepada kami. Katakan dan minta kepada Tuhanmu, beritahu kami siapa pembunuhnya. Kemudian Allah katakan, sembelih saja seekor sapi betina. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ketika mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sinis kepada Nabi Musa dan mereka remeh kepada perintah tersebut. Apakah berhenti sampai di situ? Ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina, artinya sapi betina itu umum kan? Mau yang tua, mau yang muda, warnanya hitam, apapun, yang penting oleh kalian sembelih saja sapi betina. Tapi ketika itu mereka mulai berkilah. Apa mereka katakan? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Oke Nabi Musa, sekarang minta kepada Tuhanmu
agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina semacam apa. Mereka bertanya kepada Nabi Musa itu bukan untuk mengetahui jenis sapi itu, akan tetapi tujuan mereka itu agar perintah itu ditiadakan. Maka mereka bertanya kepada Nabi Musa itu, jelaskan kepada kami sapinya itu bagaimana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan usia antara itu. Yang tadi Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina, terserah sapinya itu apa. Tapi ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa, Allah memberi sedikit apa? Syarat. Apa? Sapi yang akan kalian sembelih ini tidak tua dan tidak muda. Kalian harus mencarinya antara keduanya. Kemudian pada ayat 29, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ketika mereka tahu bahwasanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak muda, mereka minta kepada Nabi Musa, jelaskan kepada kami warnanya apa. Tadi mereka minta spesifikasinya. Ketika sudah dijelaskan warnanya apa, ketika itu Nabi Musa bermohon kepada Allah, Allah sampaikan kepada Nabi Musa warnanya kuning, tapi kuningnya ini bukan kuning sembarangan. Kuningnya ini ketika dilihat, itu akan menjadikan orang-orang yang melihatnya itu tertarik. Carilah itu. Kemudian disampaikan kepada mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka katakan kepada Nabi Musa, kami belum begitu paham, jelaskan kepada kami sapi yang bagaimana. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjelaskan kepada mereka, innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syai'a fiha. Sapi yang harus kalian cari itu sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk menyiram tanaman, sehat tanpa cacat dan tidak ada belang di tubuhnya. Awalnya tadi sapi terserah sapi saja, apa saja. Tapi ketika mereka sudah mulai banyak bertanya, tujuan mereka bukan ingin menjalankan perintah Allah, tapi sinis kepada perintah Allah, maka Allah wajibkan kepada mereka untuk mencari sapi yang sangat sulit untuk dicari. Usianya tidak muda dan tidak tua, warnanya tidak boleh hitam, harus kuning, kuningnya itu harus kuning yang ketika dilihat tertarik kita. Kemudian sapinya itu tidak pernah dipakai pesawat, tidak pernah ada titik belang di tubuhnya, maka carilah seperti itu. Ketika mereka mengetahui bahwasanya Allah sudah mulai mempersulit mereka, maka mereka cari dan ternyata dapatlah salah seekor sapi, yang mana sapi tersebut harganya seberat apa sapi itu ditimbal dengan emas. Mau tidak mau mereka harus mengeluarkan uang tersebut. Ketika dibayar sapi itu, maka Nabi Musa merintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Ketika mereka menyembelih sapi itu, diperintahkan Nabi Musa, faqulna dribuhu bi ba'diha ba'dhan. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, sampaikan kepada Bani Israel, ambil sapi itu, letakkan kepada seseorang yang terbunuh tadi. Ketika sapi itu digerakkan dengan ketika seseorang itu disentuhkan dengan sapi, ternyata seseorang yang kaya raya yang wafat tadi bangkit. Ketika dia bangkit, Nabi Musa bertanya kepadanya, siapa yang membunuhmu? Kemudian si mayat itu mengatakan, yang membunuh saya adalah si fulan. Siapa si fulan itu? Keponakannya. Ketika mereka tahu ternyata yang membunuh adalah keponakannya, maka si mayat itu kemudian mati kembali. Kemudian si ponakan tadi sama sekali tidak diberikan harta dari pamannya. Maka oleh karena itu, ini merupakan hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang yang terlalu banyak bertanya yang mana tujuannya bukan untuk kebaikan dan ingin tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang seperti itu. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah pada hadis yang ke-9 tersebut.
tersebut. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jangan pula setelah ini nggak ada yang ingin bertanya. Nah, masalah kita banyak tanya, saya nggak mau lagi nanya. Kalau misalkan seperti itu, masih kita jelaskan di sini. Ya silakan, siapa tadi? Lagi, ayat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kata sunnah, kalau dalam pengertian yang tadi dijelaskan wajib, sunnah, makruh dan haram itu relatif jelas. Tapi begitu kata sunnah terkait dengan Quran, sunnah, ijma ulama dan qiyas, adakah perbedaannya di antara keduanya itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya kata sunnah ini banyak digunakan di berbagai diksi. Kalau misalkan dalam ranah yang sering kita dengar Quran, sunnah, ijma, qiyas, itu makna sunnahnya itu adalah setiap perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah SAW itu termasuk ke dalam sunnah. Itu maksud daripada Quran sunnah. Maksud sunnah di situ, sunnah itu merupakan sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama. Ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, keempat qiyas atau analogi. Ternyata ada juga sumber hukum, saya yakin Bapak Ibu semua sudah belajar, yang tidak disepakati oleh para ulama. Contohnya seperti istihsan, maslahah mursala. Ini merupakan sumber hukum, tapi tidak semua ulama satu kata terhadap itu adalah sumber hukum. Tapi kalau 4 yang paling disebutkan tadi, Quran, sunnah, ijma, qiyas, itu adalah sumber hukum yang disepakati oleh ulama. Dan ketika kita mengingat atau melihat makna sunnah di situ adalah sesuatu yang diucapkan, yang dikerjakan, atau sesuatu yang tidak diucapkan dan tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah menyetujuinya. Contoh yang paling sering kita dengar itu ketika ada para sahabat yang ketika mengundang Rasulullah SAW makan daging bot. Bot itu dalam bahasa Indonesia diartikan biawak, tapi bukan biawak Indonesia. Kalau biawak Indonesia nggak ada yang makan kan? Biawak Arab. Biawak Arab itu kata orang Arab enak, tapi saya belum, karena belum ada yang nawarin ketika itu. Orang bukan nawarin ke saya ketika itu. Kalau tawarin mungkin saja saya cicipi, tapi nggak ada yang nawarin. Nah jadi Rasulullah tidak mengatakan itu halal atau tidak. Rasulullah tidak memakannya. Tapi ketika para sahabat memakannya, Rasulullah menyetujui. Nah itu makna sunnah. Tapi kalau misalkan sunnah itu dilihat oleh ulama usul fikih, mereka mendefinisikan sunnah itu sesuatu yang bersifat perintah, tapi perintahnya tidak bersifat wajib. Ketika sunnah itu dipandang oleh ulama fikih, maknanya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka makna sunnah itu banyak. Tapi kalau misalkan yang Pak Haji sebut tadi, Quran sunnah, makna sunnah di situ adalah seluruh perkataan, ucapan atau sesuatu, seluruh perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Itu makna daripada sunnah. Yang lain? Ya silakan. Waalaikumsalam. Banyak pertanyaan ketika sangat bisa Banyak bertanya. Tanyanya adalah itu kan ada tentang cerita tentang ini patung ya, anak sapi yang akhirnya disembah. Pertanyaannya adalah ketika itu disembah karena adanya malaikat karat yang dia memberikan sihir apa pertanyaannya gimana sih Pak Ustaz? Saya Assalamualaikum. Memang dijelaskan oleh para ulama kita kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mereka datang kepada Nabi Musa
ingin mengetahui siapa pembunuhnya, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Karena sebelum itu sebagian kalangan Bani Israil ini menyembah patung sapi betina. Allah ingin mengetahui, menguji mereka. Memang mereka mengatakan mereka sudah tidak lagi menyembah sapi betina, patung sapi betina. Ketika itu Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina agar Allah tahu apakah mereka benar-benar sudah tidak menyembah lagi kepada patung sapi betina. Makanya ketika mereka menyembah patung sapi betina itu, ya, itu kan Nabi Musa sangat marah kepada Bani Israil. Ketika itu Nabi Musa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggalkan kaumnya itu. Ternyata ketika beliau kembali, mereka sudah menyembah patung sapi betina. Kenapa mereka menyembah sapi betina? Karena mereka lihat bahwasanya patung sapi betina itu di dalamnya ada suara yang tidak biasanya, suara-suara ilahi. Maka mereka ketika itu dimotivasi bahwasanya Tuhan itu telah menjelma di dalam sebuah patung sapi betina. Makanya ketika mereka datang kepada Nabi Musa, Allah ingin membuktikan atau menguji mereka apakah mereka benar-benar sudah tidak menyembah lagi sapi betina atau tidak. Ketika mereka enggan, maka di dalam diri mereka masih ada keinginan untuk menyembah sapi betina. Nah, makanya memang cerita Bani Israil ini terlalu banyak. Bahkan ada hal-hal itu yang kalau kita pandang mungkin tidak dilakukan seorang manusia. Karena kalau kita lihat cerdasnya orang Bani Israil itu cerdas sekali. Kita buktikan saja orang-orang Yahudi itu cerdas. Tapi cerdasnya mereka itu di dalamnya tersimpan kelicikan. Saking cerdasnya mereka menjadikan mereka itu licik. Buktinya apa? Nabi saja mereka bunuh. Ketika ada perintah saja mereka tidak jalankan dengan baik. Maka kaitannya antara patung sapi betina dan diperintahkan untuk menyembelih sapi betina itu sangat erat kaitannya. Ini kurang seperti itu. Yang lain ada? Biar sunnah ganjil. Hari ini tanggal 3 ganjil genap. Ada? Kalau kita nggak diundang nanti ini. Tidak ada? Atau saya bertanya, saya menjawab? Oke, kalau memang tidak ada kita tutup. Semoga. Oh ya, silakan. Maaf, ini sunat. Dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana kita membatasi pertanyaan tadi agar kita tidak tergolong orang-orang yang baik. Karena kan niatnya sebenarnya adalah memperjelas apa yang ingin dia lakukan. Iya. Batasannya bagaimana? Batasannya itu dijelaskan oleh para ulama kita. Ketika kita ingin bertanya, kita tanyakan dulu kepada diri kita. Apakah ketika pertanyaan ini dijawab, itu akan mempengaruhi kepada keimanan kita? Kalau misalkan itu mempengaruhi kepada keimanan kita, maka kita diperbolehkan untuk bertanya. Kalau misalkan di dalam konteks zaman kita sekarang, itu kan bertanya itu bukan kepada Nabi, karena di zaman kita nggak ada Nabi. Maka bertanya kepada para ulama, kepada para ustaz. Tapi para ulama kita memberikan batasan bertanya kepada ustaz itu pertanyaannya bagaimana. Ya. Bahkan para ulama kita melihat ketika bertanya kepada ustaz tidak boleh memaksa ustaznya, tidak boleh menguji ustaznya. Karena kata para ulama, asy-syaikhu la yuftadar. Syekh atau guru itu tidak boleh diuji. Dia menjadi guru karena dia sudah teruji. Datang pula jemaah menguji dia. Apakah jemaah itu ingin mengganti posisi dia menjadi seorang guru? Nah, jadi itu ada beberapa adab yang disampaikan kepada kita ketika kita ingin bertanya. Tapi yang paling penting itu ketika kita ingin bertanya, kita tanyakan kepada diri kita, apakah pertanyaan ini akan melahirkan pengaruh iman atau tidak? Kalau nanti dijawab melahirkan pengaruh iman, bertanyalah. Tapi kalau hanya sekedar bertanya dan jawaban itu tidak penting, contoh seperti yang saya sampaikan tadi, Ustaz, kira-kira dinosaurus itu beratnya berapa kilo? Bisa nggak kurban dengan dinosaurus? Nah itu pertanyaan yang tidak penting. Pertanyaan, tapi itu tidak penting. Tapi kalau misalkan kita di dalam melakukan sebuah muamalah,
transaksi. Kita ragu nih, apakah ini diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Maka itu adalah pertanyaan yang akan mempengaruhi iman kita, maka itu diperbolehkan. Dan ketika kita sudah mengetahui pertanyaan kita itu mempengaruhi iman kita, cara bertanya harus diperhatikan. Tidak boleh memaksa, tidak boleh memuji, dan tidak boleh ada hal-hal lain yang mana hal tersebut akan menyelisih tujuan utama kita di dalam bertanya. Jadi ukurannya seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini dimudahkan Allah untuk mengamalkannya, dan kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kehidupan kita, dan Allah terima amalan kita dan Allah berkahi setiap waktu kita. Al-hadi dunia wa kulli salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته